Purpose akan saya pertahankan sampai titik darah penghabisan. Wah, almarhum bilang kayak gitu. Dan itu terbukti. Gimana band itu bisa bertahan. Dan itu banyak contoh sampai sekarang kenapa band itu bisa bertahan. Ya, walaupun gonta-ganti vokalis ya. Walaupun gonta-ganti vokalis dan walaupun istilahnya mesti break gitu kan. Brass sectionnya Purpose dipadu padan dengan brass sectionnya si Mas Erwin. Mas Erwin. Iya. Wah, luar biasa ya. Wah, yang Nah, saya berpegangan yang itu tadi yang kata Andi Rif, panggung lu milik lu. Awal-awal saya kewalahan, jujur aja, capek banget. Itu yang datang sepasang suami Iya. istri tapi bawa anaknya gitu. Tiga-tiganya nyanyi dong. 3 generasi. Apakah betul itu Bobby itu ada permasalahan dengan siapapun di dalam Purpose itu? Oke lah, saya anggap wajar. Ya, karena tuh band atau pada saat itunya Ya. punya keinginan masing-masing Ya. lah gitu. Dan pada masa itu emang apa ya, ego tuh emang tinggi banget ya, tinggi banget gitu. Orang dengan influence-nya masing-masing, apalagi ini dengan personil yang banyak. Ya jujur aja, saya dikasih materi lagu sama Bobby tuh, ini lagu siapa sih? Gitu. Nggak kenal, jujur aja. Nggak Ini kenal. lagu jenis apa sih gitu? Untuk main di kafe maksudnya? Udah mainnya kafe. Ada dari mulai Set Seven, terus Weezer, apa gitu. Ini lagu siapa sih gitu. Sementara dulu kan saya lebih ke rock gitu ya. Rock ngulik lagu rock gitu. Pas udah tanggung, anggap aja ini influence baru gitu ya. Saya ulik, oh ternyata mainnya kayak gini ya. Itu salah satu yang memperkaya saya sendiri gitu. Dari segi Teknis ya. ya. Oh, main lagu gitu. Ternyata baru tahu, oh ini Britpop gitu. British gitu. Yang dia dapat dari kakaknya yang emang influence Britpop yang wah, gila deh. Kak Helvi tahu lah ya. Ya. Ya, Kak Helvi siapa ya. Di situ memperkaya, bahkan memberi warna di Purpose sendiri. Waktu masih sama Bobby ya. Memperkaya dan itu sangat berpengaruh untuk warna di Purpose-nya sendiri. Karena tapi dengan setelah lain hal, Bobby harus keluar. Nah, di situ Purpose mesti terus jalan dong. Gitu. Dengan 2 vokalis, berarti kan Dengan 2 vokalis. Andi dan Lutfi. Bukan. Nelly udah keluar duluan. Oh, Nelly udah keluar duluan. Setelah itu Nelly keluar duluan. Akhirnya harus berdua, tetap harus berdua gitu. Kita mencarilah. Mencari. Kebetulan Lutfi sendiri dia sering main juga ke studio. Dia dulu kalau nggak salah masih aktif di pesta alternatif ya. Nah, di situ sering main. Akhirnya saya mencoba untuk menawarkan ke anak-anak. Nih ada saya kalau mau coba ada vokalis. Ada vokalis namanya Lutfi. Cobain lah. Cobain. Itu sama anak-anak tahu nggak? Si Lutfi, karena itu kita udah jalan di Ohara kan. Dengan 2 session, kurang lebih 30 lagu. Dikasih dulu masih zaman kaset. Nah, lagu 2 minggu harus langsung hafal. Terus? Si Lutfi ditembak gitu sama anak-anak. Kaget dong dia. Mungkin dia agak kayaknya emang tertarik juga dengan Purpose-nya dengan sendiri sendiri. Semangat banget. Akhirnya dia tersaring lah dengan maksudnya nyambung dengan konsep yang Purpose mau bikin gitu. Dengan suara dia yang seperti itu, Andi seperti itu, karakter Andi dan influence Andi seperti itu, Lutfi seperti itu. Jadi dulu ada yang rapnya, ada yang nyanyinya, gitu kan, bagian. Itu sebelum ada Linkin Park ya? Belum. Oke. Karena dulu kita udah masukin, yaitu lagu-lagu yang
ini lagu apa sih, kayak 311. Heeh. Itu ada rap. Tapi Trivial nggak saya ya. Ada. Itu sebenarnya Ada. Ya itu tahun main-main di Ohara udah dibawain. Ya, 90-an ada. Ya. 311 dulu baru Down. Yang kalau nggak salah baru dibawa itu Down. Terus ada beberapa lagu juga yang apa ya, aduh saya juga sampai lupa, malah almarhum yang inget. Dia flashback bentar dikit, sorry banget. Menjelang akhir ini nggak pengen nangis. Menjelang sebentar dulu Bray. Kawan kreasi. Ini rada rame nih. Maksudnya gini, Arya itu ada, Lutfi masuk itu setelah Arya tidak ada atau masih ada? Masih ada. Masih ada jauh. Oh jauh masih ada. Berarti Lutfi itu masih berjuang bareng bersama ada Arya di situ. Dari zaman ya, oke. Ya. Sampai ngeluarin album. Saya aja lupa gitu. Song list almarhum yang analisa diagnosa dokter, memorinya tuh cuma tinggal 1/4. Diagnosa dokter, memorinya itu tinggal 1/4. Kang, iya bener tuh ya, nyambung ke situ ya, karena Kang Didin ngomongin ke situ. Yang 1/4 itu betul nggak? Katanya itu cuma purpose doang yang dia ingat. Itu omongan terakhir, bro. Hah? Pas waktu saya keluar memutuskan untuk resign, almarhum bilang purpose akan saya pertahankan sampai titik darah penghabisan. Almarhum bilang kayak gitu. Dan itu terbukti. Menjelang dia kan beberapa kali masuk rumah sakit, bahkan kemo tuh untuk beberapa kalinya, sampai terakhir dokter udah memutuskan ini kalau kemo terakhir resikonya seperti ini, silakan dibalikin ke keluarga. Anak-anak semua datang, sampai dia inget personil awal ya, yang masih ada 2 cewek itu, masih inget. Sampai song list, coba anak-anak pancing, tuh drum udah di set, ayo kita latihan, susun dulu song list. Biasa emang dia yang susun song list. Hafal dong 30 lagu, padahal cuma 1/4 itu tadi. 1/4 itu. Punten, sama anak istrinya aja dia nggak ingat. Sama anak istrinya aja nggak ingat. Jadi yang dia ingat tuh bener-bener purpose, benar. Dan itu terbukti, dia bener bilang sampai titik darah penghabisan gua pertahanin. Kan dulu ada setelah saya, Andi, terus beberapa pemain brass keluar, ada Purpose X. Purpose X yang udah tinggal Lutfi almarhum, basisnya si Kimung, vokalisnya Lutfi, itu bikin Purpose X dan mau ngeluarin 1 album. Maksudnya apa tuh Purpose X itu apa maksudnya? Ya itu bikinan almarhum yang emang pingin tetap mempertahankan ada purpose. Jeruk ini maksudnya itu salah satu bukti kalau memang kita memang dia pernah berpesan ke sama lu, kalau lu menjalankan sesuatu kudu serius, nepikeun ke akar atau misalnya ada hal seperti itu nggak? Maksudnya gini loh, kalau buat saya punya band ya, pentingan pamajikan jeung budak atuh daripada band urang, iya nggak? Ya, kalau buat saya band buat mereka gitu. Iya, gitu kan. Tapi kalau buat si almarhum, malah dia nggak inget sama istri dan anak, yang dia inget adalah purpose. Banget.
Itu yang bikin saya merinding. Itu yang bikin saya merinding. Dan Al-Fatihah kawan kreasi buat almarhum. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah amin, Subhanahu wa taala. amin, amin. Terus Ya itu jalanlah Purpose X itu sampai akhirnya almarhum meninggal. Dari situ udah nggak ada kelanjutan sampai akhirnya kita tahun 2017 kalau nggak salah itu ulang tahunnya, sekalian ulang tahunnya Purpose, ulang tahunnya almarhum, kita ngadain reuni di salah satu kafe di Pasir Kaliki. Itu semua saya pun nggak nyangka, dari mulai marketing zaman kafe, fans bukan fans lah, teman-teman kita yang suka nonton dulu, sampai IO pada datang. Dan semua tahun berapa itu? 2017 Kemari itu. Ya, oke. Terus September 2017 kita bikin itu dan menayangkan semua apa istilahnya flashbacknya kita dari almarhum sampai dia yang nggak ada. Di situ yang membuat kita akhirnya yuk kita bikin sesuatu lagi gitu. Cuma karena dengan kesibukan masing-masing ya itu belum sempat terwujud ya. Belum sempat, tapi itu saya pingin gitu. Untuk ini keinginan si almarhum ya. Almarhum, betul. Ya, niatnya almarhum seperti itu gitu. Jadi reuni lagi. Ya. Di 2017. Nah, dan yang nyambung yang tadi yang apa sih? Harus ada satu orang yang bisa jembatan itu menjembatani, yang apa istilahnya, orang yang netral, yang bisa mengakomodir lah ya, mengakomodir apapun masalahnya di band pasti itu ada. Itu masalah ego, itu masalah apa, watak, ya, itu harus ada. Di band manapun yang saya tahu sampai entar deh, chapter 2 ya dibahasnya, yang untuk yang itu ya. Chapter 2. Chapter 4 aja dibahasnya. Terus panjang pisan. Panjang aja. Baik. Nah, itu emang harus ada. Dan ternyata yang saya tahu setelah saya hijrah lah ya ke band, salah satu band legend lah. Jangan dulu ngomongin Dewa. Jangan dulu ngomongin Dewa 19. Jangan dulu. Belum. Maksudnya ini yang saya pelajarin ya. Yang saya pelajarin ternyata emang harus ada itu. Orang yang seperti itu di atas leader. Ini bukan sharing lah ya. Betul. Sharing sama teman-teman. Atau siapa kita ini karena kok mengedukasi. Nah, satu orang. Ini mah hanya menginformasikan kawan kreasi, berbagi pengalaman aja. Sharing. Ya. Emang ternyata harus ada orang yang bisa menetralisir, istilahnya yang dipertuakan. Itu bisa di personil, bisa di manajemen, bahkan bisa di kru juga gitu. Yang emang ngerti, tahu watak masing-masing player. Ini bukan nyari pembenaran, bukan nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusi. Gimana band itu bisa bertahan, dan itu banyak contoh sampai sekarang kenapa band itu bisa bertahan. Ya, walaupun gonta-ganti vokalis ya. Walaupun gonta-ganti vokalis dan walaupun istilahnya mesti break gitu kan. Kala udah lagi masih kena sedih, tong sedih ya, tong sedih itu masih kena almarhum sih tadi ngomongnya. Terus lah udah gitu. Ya, udah tenang. Cuman maksudnya gini,
prosesnya, sebutannya dulu apa fansnya si Purpose tuh? Purposer. Purposer. Nah, Purposer itu mungkin nggak banyak tahu, Kang. Hmm. Maksudnya apakah jadi mungkin yang bisa saya ulas sedikit bahwa mereka bermain di kafe itu bareng sama vokalisnya ada dua, ada Dua. tiga, Meta, Andi, dan Bobby. Nelly ya, Nelly, bukan Meta, sorry, Nelly, Andi, dan Lutfi. Awalnya Bobby Bobby. awalnya. Nah, setelah Bobby keluar, Nelly keluar. ya oke lah, itu mah dinamika ya, Nah. namanya fenomena lah ya, fenomenanya di band itu pasti ada apa namanya, ketidaksetujuan dengan Apapun itu alasannya ya. apapun itu alasannya. Misalnya nggak ada nih Bobby, digantilah sama Lutfi. Nah, di saat ganti sama Lutfi, maksudnya gini, yang pengen saya pertanyakan tuh gini, apakah setelah Lutfi dulu baru mendapatkan kontrak dengan untuk berindustri musik, atau misalnya kita mendapatkan atau kalian mendapatkan kontrak dulu bareng BMG, terus kalian mencari vokalis gantinya Bobby? Kebetulan dulu tuh karena kita ngeluarin dulu single dan itu ikut indie yang saya tadi ceritain, ada orang label datang ke radio itu, tertarik, dia ngambil. Nah, itu udah formasi Lutfi. Udah formasi Lutfi. Ya. Oke. Udah formasi Lutfi sama Andi. Ya. Dan itu konsepnya orang malah lebih terkenal Purpose band ska. Purpose tuh band ska. Band ska. Orang udah mengenal dulu band ska karena kita emang dulu apa ya, presentasi lagu-lagu ska lebih banyak dari lagu-lagu Ya, yang lagu-lagu yang dua genre itu tadi. dari genre tadi. Ya. Akhirnya ya kita mau nggak mau ya, mau nggak mau nerima karena masa pun udah menerima. Ya. Dan banyak undangan ke acara-acara ska. Ya, alhamdulillah diterima juga. Dari mulai kita di kafe diterima, kita main di Saparwa. Siapa sih yang nggak mau main di Saparwa? Baretonya Pada saat itunya alma mater lah. Ya. Siapa yang udah main di situ ya udah diakui itu tuh band Bandung. Nah, akhirnya kita alhamdulillah ke komunitas kita keterima, diakui lah minimal. Oh, ada Purpose nih, bawain lagu-lagu ska juga. Dan akhirnya di produksi album pun presentasi lagu skanya lebih banyak. Gitu. Ya, 2 album itu sampai ada recycle 2 lagu orang ya. Lagu pertama yang Scooby-Doo, lagu kedua ya Scooby itu lagu siapa sih? Scooby-Doo ya udah BMG ngurus langsung kalau nggak salah jadi publishernya si itu kan Universal. Scooby-Doo Ya. yang itu kan. Ya. Kalau nggak salah ya label luar. Itu BMG yang ngurus. Ya. Kalau yang single kedua kita recycle juga tapi lokal. Kebetulan ya anak-anak setujunya sang legend. Ya. Mas Krise. Ya. Gitu. Yang saat itu emang kayaknya emang nggak sengaja ada beberapa lagu sih pilihan dari Om Krise tuh, lagu anak sekolah apa gitu, Hippie Pura atau apa gitu. Ternyata yang lebih kena anak sekolah. Gitu. Akhirnya di aransemen sama anak-anak, store ke label, wah ini oke deh. Ya. Tapi itu sebetulnya mungkin buat kawan kreasi yang anak-anak sekarang lah. Ya maksudnya banyak juga yang tahu bahwa sebetulnya Mas Krise itu hanya menyanyikan lagunya dari Odi Agam. Karena ciptaan Hip Hip Hura itu Aku Masih Anak Sekolah itu ciptaannya Odi Agam sebetulnya. Betul. Nah, jadi Purpose itu Mas Krise itu posisinya sama kayak Purpose. Ya kan? betul. Menyanyikan lagunya saya kata Odi Agam kan. Tapi pada saat itu yang mengurus izin untuk ke Odi Agamnya dari BMG. Ya dari label. Dari label kan. Terus kenapa kalian kok memilih itu? Apa mereka yang BMG yang udah bawain lagu anak sekolah deh? Ya, atau itu kalian yang memilih?
kita kan sempat mengaransemen ya, mengaransemen, terus store. Ternyata yang kena ya itu anak sekolah. Pada zamannya itu emang kita mengaransemen agak melenceng dari yang pattern yang ada gitu. Dari pattern bass, pattern drum gitu. Ya, wah ini kekinian nih pada zamannya gitu. Berbeda gitu. Dan ternyata bisa dibikin seperti ini. Alhamdulillahnya kita sangat Itu di album 1 ya? 2. Album 2. Dan sangat ini nggak akan pernah dilupa. Kalau nggak salah acara MTV Awards pertama itu kita dikolaborasiin sama Almarhum langsung. Dan karena Purpose itu pada saat itu menjadi nominasi pendatang terbaru terbaik. Betul. Dikolaborasiin dan itu dengan bahkan kita punya tim brass dan ditambah sama Mas yang ngegarap itu saya sangat wah exciting ya. Yang ngegarap Mas Erwin Gutawa. Wah Jadi itu tim brass sectionnya Purpose dipadu padan dengan brass sectionnya si Mas Erwin. iya Mas Didit Maruto tahu sendiri luar biasa ya. wah yang Teuing kumaha niupna gitu. itu sampai pemain brass saya kayaknya wah gimana gitu. Saya aja main bass, aduh Mas Erwin ini dulu tuh saya nonton dia main bass gitu kan. Tapi itu nggak di YouTube-in ya? Acara itu nggak di videoin nggak? Dulu kayaknya belum sama Enggak ya? belum serame ini. Bahkan saya nyari pun di YouTube nggak ada MTV Award pertama tuh. Saya nonton ada. tuh. Nggak ada. Anjis, Purpose gitu. Sama Erwin Gutawa, anu gituan teh gitu. Anu gituan. Jadi Purpose itu kan band dengan trompet section ya gitu ya, brass section. Sekarang Erwin Gutawa, mereka kan punya brass section juga kan? Big band. Cuma kemarin ngeluarin dia menambah brass sectionnya biar emang wah gitu bro. ada rekamannya jauh banget. Saya pun sampai ketantang, stop Din, bagian ini lu maininnya swing ya. Waduh, main swing kan, drumnya dibikin swing. Tapi masih almarhum itu. Masih almarhum. Sekarang mainin pattern pertama sampai segini ala Purpose. Cut. Di sini bagian gua boleh. Wah, bijak banget itu Mas Erwin. Orang yang Mas Erwin. Gua wah, udah deh. Luar biasa. Dia sangat mengerti kondisi band seperti apa, kemampuan bandnya sampai di mana. Dia nggak memaksakan untuk itu gitu, tapi tetap mega, nggak hilang gitu warna dianya. Dia mainin swing. Ini bukan Mas, takut salah saya. Ya, udah main seperti itu. Coba drum. Nah, pattern ini bagian gua ya. Lu mainnya seperti ini. Jadi kalau sekarang masap kali ya, di compile sama dia. Aransemen Purpose, aransemen dia terakhir digabungin gitu. Sampai chord-chordnya pun loh, kok bisa main ke sini ya bassnya? Din, main bassnya ke sana. Yang biasa main saya ke sini progress banget gitu. Dan wah, di situ ilmu yang sangat saya nggak akan lupakan. Pengalaman yang nggak akan dilupakan. Dan di luar tuh yang nonton, kalau dari basis ya ada Mas Bintang, Mas Indro, ngelapar itu kemana itu karena saya baca not aja masih kemana orangnya lah di sana. Saya berpegangan yang
itu tadi yang kata Andi Rif, panggung lu milik lu, polontong mana di panggung. Ya maksudnya lu harus belagu gitu. Jadi yang artinya itu positif aja. Kan, belagu di panggung, tapi ya lu turun di panggung ya lu aja biasa aja, gitu. Ya kan. Nah, terus dan itu saya terapin, saya terapin sampai sekarang gitu. Yang alhamdulillah orang yang saya rasain menyambut baik saya ya, saya dapat kesan baik juga. Enggak ya terus inilah kan. Oke, itu pertunjukan MTV itu selesai lah kan, selesai itu beres tuh. Si Mas Erwin ada omongan-omongan ke purpose-nya sendiri gimana gitu? Ada sesuatu yang dia katakan, gue bangga katanya. Lu bisa mengimplementasikan apa yang saya mau. Saya pingin seperti ini digini, walaupun ya mungkin dengan kekurangan yang tidak sesuai yang anak band lah ya. Kan dengan gaya yang masing-masing kan dan kemampuan masing-masing. Mas maaf, saya langsung Mas maaf, kemampuan swing saya cuma segini. Saya langsung ngomong, udah nggak apa-apa, lu jadi lu aja. Sama ternyata orang-orang senior gitu tuh seperti itu. Lu jadi lu aja, nggak usah pingin seperti ini, harus seperti ini, pakemnya seperti ini gitu. Yang penting lu tahu kalau main swing itu seperti itu, gitu. Ya akhirnya saya pun yang keluarin apa yang saya bisa gitu. Dan Mas Erwin nggak sedikit pun jangan gitu, artinya. Oke, berarti Kang Didin gini nggak, maksudnya gini, ini buat kawan kreasi juga nih, Kang Didin adalah penganut satu aliran musik nggak pada saat itu? Kalau penganut sih, kalau basic rock sih ya. Basic rock. Ngebawain kebanyakan ska. Nah, waktu masuk ke Purpose disodorin porsinya, presentasinya banyak ska yang running terus kan. Bass tuh nggak ada henti-hentinya gitu. Nggak ada dedeng gitu, nggak, terus aja jalan gitu kan. Ya awal-awal saya kewalahan, jujur aja, capek banget. Wah gila ini, sampai orang-orang, ini orang kok kuat ya gitu. Wah kuat ya, jalan terus gitu. Dan ya mungkin metode yang saya terapkan, saya latihan jangan sampai ngelihat fret. Yang saya terapin gitu, harus gimana mungkin saya ke penonton. Karena apa? Nerapin yang kata Andi, lu liatin, lu pabulit jeung gaya we dirinya pokoknya namanya gaya. Pokoknya aku main weh. Gaya weh pokoknya mah ti heula. Walaupun ya istilahnya dulu dengan aturan ada dorian bla 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 anu karare itulah karena ieu mah kumaha aing we gitu. Nu penting ngeunah-ngeunah dana gitu. Yang penting napak gitu ya. Gitu. Ya akhirnya berjalan waktu ada saya mah sakieu ayana gitu. Orang yang nggak belajar, cuma ngeliat, oh main gitu tuh kayak gitu ya. Dari orang-orang senior ya, termasuk suhu saya ini gitu. Yuke, ya influence saya Yuke kalau di Indonesia, Kang Amet ya. Terus yang banyak sih sebenarnya. Kalau yang running gitu ya. Yang wah runningnya aneh-aneh gitu kan. Kok bisa kayak gini ya, chord ke sini, ini ke sini, ini namanya apa dulu nggak tahu gitu. Ya, kok chord gitar ke sini, kita main di sini gitu. Ternyata kan, ternyata setelah ini ada istilah gitu. Itu. Ya. Nah, kawan kreasi ini juga jadi gini. Aku masih anak sekolah. Pada saat Kang Didin membawakan lagu itu, penonton kawan kreasi ini
memang masih anak sekolah Ya, dulu. dulu pada saat itu. Sekarang kan mereka udah punya anak sekolah. Nih. Ya, jadi ini yang nonton ini tuh rame. Rame Kang, ramenya gini. Jadi ada beberapa katanya dia yang mengikuti perjalanan saya. Ya. Jadi pada saat itu sebagai drummer begini sampai akhirnya anak manehan anak jadi drummer. Ya, sampai anaknya jadi drummer. Nah ini ada beberapa cerita. Jadi buat kalian sebagai Gen Z, kawan kreasi, dan ada cerita juga untuk mamah papanya kalian juga. Ya maksudnya saya tidak merasa kulot sih. Saya pernah acara di itu apa 90s apa gitu ya. 90s apa. Itu yang datang penontonnya kayak ibu-ibu atau sepasang suami istri tapi bawa anaknya gitu. Tiga-tiganya nyanyi dong. Tiga generasi. Oke. Jadi ini apakah apa sih pengaruh dari si Purposnya atau dari almarhum gitu. Ya. Kalau dari almarhum oke lah. Anak-anak mungkin orang tuanya dari almarhum. Anaknya dari kita gitu. Generasinya. Tapi berasa jauh sih ya itu. Anak sekolahnya udah punya anak sekolah gitu, sekolahnya udah punya anak sekolah. Tapi kalau kata saya sih itu sebetulnya pengaruh dari pencipta. Ya. Nah itu yang selalu saya ngomong Kang buat teman-teman, maksudnya yuk berkarya yuk gitu. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kawan kreasi untuk yuk kita berkarya, karena dari sebuah lagu itu kita tidak tahu kita bakal menjadi apa. Iya kan? Nah, salah satunya sekarang, sekarang kayak gini, Kang. Sekarang saya udah ngomongin juga kieu. Baheula mah meureun Kang Didin teh hayang menjadi seseorang yang dilihat sama orang adalah performers. Iya kan? Basis ya. Gitu. Nah, betul nggak karena sekarang bertambah umur lah, ya, bertambahnya umur. Ya, bertambahnya umur, jadi keinginan untuk kita perform itu agak menipis. Betul. Ya. Tapi dapur kudu ngebul. Hah? Satu itu walaupun dengan berbagai cara itu bisa diusahakan ya. Tapi yang nggak bisa saya tahan ini bro, gejolak emosi musisi saya yang kadang gitu. Tapi masih kan boga bass tuh. Bass masih. Oh ada. Alhamdulillah. Ya bagus, jangan di kemana-manain ya. Kalau misalnya dikacain aja lah. Saksi mati itu. Ya, maksudnya jangan sampai ya maksudnya Kang Didin bisa duduk di sini juga karena Kang Didin itu adalah basis awalnya. Saya mengenal Kang Didin itu adalah Kang Didin itu adalah basis. Ya. Jangan sampai hilang. Itu. Nah, kawan kreasi sebetulnya di belakang kamera ini itu ada drumsa. Itu ya mudah-mudahan. Saya tidak mau ketakabur. Saya tidak mau susumbar, tapi mudah-mudahan ya sebisa-bisanya drum itu nggak akan pernah kemana-mana gitu. Jadi itu saksi hidup. Kenapa saya sekarang bisa ngobrol sama Kang Didin, bisa ngobrol bareng sama teman-teman musisi yang lain gitu. Nah, jadi gini kawan kreasi, buat kawan kreasi nih ya. Misalnya, jadi saya ada program nih Kang. Programnya misalnya kayak gini. Jadi si ruang kreasi ini selain kita ngobrol bareng bersama teman-teman dari musisi, menginspirasi teman adik-adik kita. Terus maksudnya namanya apa? Mengedukasi ya bahwa bermain band itu banyak dinamikanya, banyak fenomenanya di band itu. Nah, ada buat kawan kreasi kalau misalnya kalian punya usaha apapun itu, yang ya bisnis kalian, kalau misalnya kalian mau mempromosikan bisnis kalian bisa menghubungi gitu, bisa menghubungi ke kita. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu dalam bentuk nih. apapun. Dalam bentuk ya kayak obrolan kayak gini, misalnya Kang Didin punya gelas nih, produk gelas nih.
Kang Didin pengen mempromosikan gelas ini. Oh, Gitu. Oh. Bisa menghubungi kita Siap, gitu. Nah, seperti apa tayangannya seperti ini nih. Tagline-nya kita Coffee Line to Legend Land. Jadi Legend produknya itu memang benar-benar dari Gunung Jawa Barat. Saya nggak mau jual produk, tapi bapak ibunya nggak tahu. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan itu minimalnya kita harus punya basic ya. Harus cik, kamu kenu desain seperti apa gitu. Bisa digituin nggak? Mereka membuka peluang untuk ekspor ke Turki. Nah, alhamdulillah para pelaku UMKM yang ada di Cimahi sangat antusias. Mungkin kalau teman-teman mau usaha itu juga bisa jadi salah satu alternatif. 250 juta maksimal ya, itu nggak terlalu mahal. Ada berapa tipe Kang di sana berarti? Kita ada yang paling utama itu kita ada tipe 30, terus 45, 51 sama yang 2 lantai tipe 114. Itu Kang, itu tuh namanya obrolan kreasi. Oke. Jadi obrolan kreasi misalnya Kang Didin nih punya usaha apa? Kang Didin pengen mempromosikan produk yang Kang Didin jual. Bangga, bisa hubungi di situ tadi ada nomor telepon ya kan? Hubungi nomor teleponnya. Ada di bawah ini. Kang. Ya. Oke, sekarang gue. Oke. Masalah purpose, masalah almarhumah, masalah cerita almarhum, masalah cerita-cerita yang dulu. Oke, kita skip. Udah, karena sebetulnya kalau saya mau ngobrolin, mau nanya-nanya masalah purpose sebetulnya lebih ke Andi. Ya. Andi Jadi almarhum sama ada satu gitaris yang sekarang Iya. pergi. Jadi tapi mungkin Andi. Nah, sekarang Andi itu kawan kreasi, vokalisnya Purpose itu tergabung dalam satu apa ya, bukan instansi, tapi bekerja di bidang digital ya. Ya, betul. Namanya Dope Stereo. Betul. Nah, Dope Stereo. Jadi kalian juga bisa ngelihat nanti di channel YouTube-nya Dope Stereo itu seperti apa. Nah, kemarin Andi bersama teman-teman di Dope Stereo itu mereka membantu kawan-kawan dari Kafein. Jadi Kafein itu mau audisi vokalis setelah lepasnya Rudy gitu. Saya tidak mau ngobrol bareng sama Rudy karena Rudy udah waktu itu. Saya pengen ngobrol sama Benny. Ben, kunaon Rudy kalau Ben, kunaon Rudy keluar ya. Itu kan. Tapi bari bawa iya nya, bari bawa Cuanki. Bari bawa Cuanki ya bandnya. Tapi kayaknya bandnya jadwalnya ya minggu besok. Nah, minggu besok. Datang. Oke. Yang Cuankina dirinya mah. Nah, terus iya Kang. Sekarang saya pengen banyak, maksudnya kan saya kan ngepoin dulu nih. Wais, anjir. Ya, ngepoin dulu. Jadi sebetulnya Kang Yuke nanti dulu kepentingan bareng sama si Kang Didin itu nanti dulu. Ini kepentingan saya dulu. Saya sudah DM Kang Yuke, saya sudah memberikan alamat Ruang Kreasi TV itu di mana. Nah, sampai saat ini pesanan saya itu belum nyampe. Pesanan saya itu belum nyampe. Jadi coba Kang Yuke cek DM ya. Jangan sampai tidak, cek DM-nya. Kang, si Kang Yuke itu saya melihat di ya Google lah, siapa lagi. Ya. IG, sosmed dan iya, sosmed lah dan lain-lain. Jadi keberadaan Yuke Sampurna atau Yuke Semeru atau Yuke Dewa atau Yuke basis termahal Indonesia, apapun itulah sebutannya, itu tuh ternyata memang banyak menjadi apa ya, di kehidupannya, di karirnya si Kang Didin itu banyak, Kang Yuke itu banyak menolong apa ya namanya ya. Wah, bukan menolong lagi, maksudnya dia yang membuka